Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Ihsan Rizky di channel Mat Ihsan. Pada video ini kita akan membahas tentang topik lingkaran, terkhusus pada materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran, untuk yang pertama, titik di dalam sebuah lingkaran. Jadi kita punya sebuah lingkaran seperti ini, dan kita punya titik yang titik itu berada di dalam lingkaran ini. Ya, anggap saja titiknya adalah titik A dengan koordinat x1, y1. Kita tahu bentuk umum persamaan lingkaran. Yang pertama adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini dengan pusat 0,0, atau dengan pusat A, B. Bentuk bakunya adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Atau kalau bentuk ini kita jabarkan menjadi bentuk yang umum seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, bagaimana ciri-ciri sebuah titik di dalam lingkaran tanpa kita menggambar lingkaran dan titik tersebut? Kita bisa menggunakan dengan mensubstitusikan titik A, yaitu x1, y1 ke dalam persamaan lingkaran ini. Misalkan untuk yang pertama, jika titik A ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka akan didapat x1 kuadrat tambah y1 kuadrat, nilainya harus kurang dari r kuadrat, karena titik A ini di dalam sebuah lingkaran. Untuk bentuk yang kedua, jika titik A kita substitusikan, ya sama saja dengan yang pertama tadi, ya ini harus didapatkan bentuk x1 min a kuadrat plus y1 min b kuadrat, nilainya harus kurang dari r kuadrat. Di bentuk yang ketiga, jika titik A nya kita substitusikan, maka harus didapat x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus ax1 plus by1 plus c, nilainya harus kurang dari 0. Ini jika titiknya berada di dalam sebuah lingkaran. Di kondisi yang kedua, jika titiknya terletak pada lingkaran atau titiknya pada lingkaran. Jadi kita punya sebuah lingkaran, kita punya titik A, yang titik A ini terletak pada lingkaran ya. Kita tahu yang dinamakan dengan lingkaran adalah kurva yang melengkung ini, yang saya beri warna kuning kehijauan ini ya. Jadi titik A ini terletak pada lingkaran. Jika titik A ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran ini, maka harus didapat nilainya sama dengan r kuadratnya. Jadi untuk bentuk yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, untuk titik A yang kita substitusikan harus didapat bentuk x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk yang pusatnya A, B juga sama, nanti harus didapatkan nilai dari x1 min a kuadrat ditambah y1 min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Di bentuk yang ketiga juga sama ya, nilainya harus sama dengan 0. Untuk x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus ax1 plus by1 plus c sama dengan 0. Ini jika titiknya terletak pada lingkaran. Kondisi ketiga, jika titiknya terletak di luar lingkaran. Jadi secara visual seperti ini, ada sebuah lingkaran dan titiknya dia berada di luar lingkaran, gitu ya. Maka jika titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, ketiga bentuk ini, maka akan didapat nilai dari x1 kuadrat plus y1 kuadrat, nilainya harus lebih besar dari r kuadrat. Untuk yang berpusat di A, B, maka harus didapat x1 min a kuadrat plus y1 min b kuadrat, nilainya harus lebih besar dari r kuadrat. Sedangkan untuk yang bentuk penjabaran ini juga sama saja. Jika titik A, x1, y1 kita substitusikan, maka harus didapat x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus ax1 plus by1 plus c, nilainya harus lebih besar dari 0. Oke, kita masuk pada contoh biar lebih jelas lagi penjelasan yang tadi sudah kita uraikan. Misalkan tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran L, x kuadrat plus y kuadrat minus 4x min 6y plus 4 sama dengan 0. Untuk titik A nya adalah 3,2, titik B nya min 2,4 dan titik C nya 5,3.
Oke, mari kita selesaikan. Yang A anggap aja ini titiknya titik A. Jadi kita harus substitusikan yaitu titik 3,2. Nah, kita substitusikan, kita dapat bentuk seperti apa? Ini kita tahu persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat minus 4x min 6y plus 4 sama dengan 0. Ini kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan lingkaran ini, maka akan didapat nilai dari 9 plus 4 minus 12 minus 12 plus 4. Sekarang kita hitung. Ini 0 ya. Di sini kita harus menentukan tandanya. Apakah nanti dia lebih besar, berarti di luar lingkaran. Apakah nanti nilainya sama dengan, berarti titiknya pada lingkaran, atau kurang dari 0, maka titiknya di dalam lingkaran. Jadi di sini nilainya berapa kita tidak tahu ya. Apakah tadi lebih besar, sama dengan, atau kurang dari? Ini masih tanda tanya ya. Ini sahabat tanda tanya aja. Sekarang kita hitung. Ternyata setelah dihitung dapat nilainya adalah minus 7 ya. Minus 7 jelas dia kurang dari 0. Jadi kesimpulannya titik A yaitu 3,2 ya. Titik A ini terletak di dalam lingkaran. Ya, ini untuk penyelesaian yang A. Untuk penyelesaian yang B, yaitu di titik B-nya adalah min 2,4. Kita substitusikan sama dengan soal yang A tadi, maka akan didapat ini 4 plus 16 plus 8 minus 24 plus 4, nilainya sama dengan atau kurang dari atau lebih dari 0 ya. Kita tinggal hitung saja, ini 28 minus 24 berarti 4 tambah 4 8 ya. 8. Kita tahu 8 jelas dia lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya bahwa titik B min 2,4 dia terletak di luar lingkaran. Untuk yang C dengan titik 5,3 ya, kita substitusikan sama dengan soal yang A dan B tadi. Dapat nilai 25 plus 9 minus 20 ya, ini ya. Minus 20 minus 18 ditambah 4, nilainya ternyata didapat ini 34, 14 minus 4 plus 4. Ternyata sama ya, dia nilainya sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya titik C 5,3 terletak pada lingkaran. Sekarang untuk soal yang kedua, jika titik A 1,1 terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y min a kuadrat sama dengan 5, tentukan nilai A yang mungkin ya. Nilai A yang mungkin itu berapa? Oke, sekarang kita selesaikan saja. Titik A di luar lingkaran tadi, jika titik A ini yaitu 1,1 disubstitusikan ke persamaan lingkaran x kuadrat plus y min a kuadrat, nanti nilainya karena dia di luar lingkaran, nilainya harus lebih besar dari 5 ya. Sehingga kalau titik A ini kita substitusikan, jadi 1 ditambah ini 1 min A kuadrat lebih besar dari 5. Ini kita uraikan saja, ini 1 plus ini diuraikan jadi A kuadrat minus 2A plus 1. Ini kita pindah ruas, minus 5 lebih besar dari 0. Didapat A kuadrat minus 2A minus 3 lebih besar dari 0. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Pada saat kamu kelas 10, kamu sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama adalah kita faktorkan dulu, kita cari pembuat nolnya. Jadi di sini kita anggap atau kita misalkan sama dengan 0. Jadi kita faktorkan. Saya yakin untuk pemfaktoran semua sudah lancar ya. Sehingga didapat nilai A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan minus 1. Langkah berikutnya kita buat garis bilangan.
Ini ada -1, di sini ada 3 ya. Tentunya 3 di sebelah kanannya -1, nah nilainya lebih besar. Terus tandanya bagaimana? Ingat kalau koefisien dari kuadrat itu positif, di sini plus, min, plus ya. Jika nanti ada yang lupa bagaimana menentukan penyelesaian dari ketidaksamaan kuadrat, silakan nanti bisa melihat di deskripsi, nanti ada link di situ untuk video penjelasan tentang solusi dari pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau dibahas di sini nanti videonya yang ini terlalu panjang. Ini berarti yang diminta adalah lebih besar dari 0, tentunya angka yang positif ya, seperti ini ya, sehingga didapat kesimpulan nilai A-nya kurang dari -1 karena ini -1 ke kiri, atau nilai A-nya dia lebih besar dari 3. Jadi nilai A yang mungkin ya, kalau tergantung nanti nilai A-nya dimintanya di bilangan bulat atau bilangan real. Kalau di bilangan bulat nilai A yang mungkin ya bisa -2, -3, -4, bisa 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi biasanya soal-soal seperti ini pilihan ganda, nanti tinggal di option pilihannya kamu sesuaikan dengan kesimpulan. Begitu. Ini untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, berikutnya kita akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Nah, untuk garis terhadap lingkaran ini kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ini misalkan kita punya sebuah lingkaran dengan bentuk umum yang ketiga yang saya pilih ya untuk penjabarannya, karena nanti di kasus ini disarankan untuk menggunakan bentuk persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu yang bentuk penjabarannya ya. Misalkan saya punya sebuah lingkaran dan sebuah garis, bagaimana kedudukan garis ini terhadap lingkaran ya. Di dalam materi ini nanti kamu harus mengingat lagi, mereview lagi tentang persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat ini sudah diajarkan di SMP dulu dan diulas kembali di kelas 10 di mat wajib ya. Jadi nanti silahkan dibuka lagi, atau nanti bisa juga melihat link video di deskripsi tentang ulasan persamaan kuadrat. Ingat, ini saya review singkat ya. Persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini yang dibutuhkan untuk mencari kedudukan garis terhadap lingkaran adalah nilai diskriminan ya, atau D-nya, dimana nilai D adalah b kuadrat min 4ac. Nah, ini nanti yang dibutuhkan di dalam penyelesaian kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi saya punya sebuah lingkaran dan juga punya sebuah garis ya. Ini garisnya memotong lingkaran. Karena garis memotong lingkaran pasti ada 2 titik potongnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah garis menyinggung lingkaran. Jadi garis ini hanya mengenai lingkaran di satu titik. Ini yang dinamakan dengan garis menyinggung lingkaran. Dan yang terakhir, jika garisnya tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Jadi garisnya ada di luar. Jadi garisnya tidak menyentuh ataupun memotong lingkaran. Ya. Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, langkahnya yang pertama adalah kamu harus mensubstitusikan persamaan garis. Ya, anggap saja persamaan garisnya dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0 ke dalam persamaan lingkaran ini. Jadi ini nanti kamu bisa jadi nanti persamaan garisnya bisa kamu ubah ke dalam bentuk x sama dengan atau y sama dengan ya, tergantung situasi mana yang lebih mudah. Setelah itu nanti disubstitusikan ke persamaan lingkaran ini ya. Itu nanti di langkah pertama. Pada langkah kedua, nanti hasil pada langkah pertama nanti akan didapat bentuk persamaan kuadrat ini. Jadi nanti pasti hasilnya dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini kalau kamu mengubahnya dalam bentuk y sama dengan. Jika pada langkah pertama yang kamu substitusikan adalah bentuk x sama dengan, maka di sini persamaan kuadrat yang kamu dapatkan bukan ax kuadrat melainkan ay kuadrat. Ya, ay kuadrat plus by plus c sama dengan 0. Jadi tergantung nanti persamaan apa yang kamu substitusikan, apakah x sama dengan atau y sama dengan. Setelah itu nanti kamu bisa mengecek nilai diskriminannya ya, dengan ketentuan. Ingat bahwa d diskriminan adalah b kuadrat min 4ac tadi. Jika d-nya nanti setelah dihitung, jika nilainya itu lebih dari 0, maka garisnya pasti memotong lingkaran ya, 2 titik berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut akan menyinggung lingkaran, menyentuh lingkaran.
lingkaran di satu titik. Dan yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Ya, jadi secara umum kalau kita simpulkan tiga bentuknya seperti ini. Jadi kalau garisnya memotong lingkaran di dua titik, nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Jika garisnya menyinggung lingkaran, maka nilai diskriminannya akan sama dengan 0. Dan jika garisnya tidak memotong maupun menyinggung lingkaran seperti ini, maka nilai diskriminannya adalah kurang dari 0. Sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Oke, pada contoh yang pertama untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap lingkaran L. Untuk garis yang pertamanya adalah Y sama dengan 2X min 3, dan untuk yang B garisnya adalah 2X plus 3Y minus 5 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan untuk yang A terlebih dahulu. Di sini tadi langkah pertama adalah kita harus mensubstitusikan persamaan garis ke dalam bentuk persamaan lingkaran. Ini bentuknya sudah jadi dalam bentuk 2X min 3 ya, Y sama dengan 2X min 3. Ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat minus 4X minus 6Y plus 4 sama dengan 0. Ini kita substitusikan, artinya Y-nya kita ganti dengan 2X min 3. Tadi ini tetap X kuadrat plus Y-nya kita ganti dengan 2X min 3 kuadrat minus 4X minus 6 kali Y-nya juga kita ganti yang kedua ini plus 4 ya, sama dengan 0. Dan nanti di sini kita punya bentuk X kuadrat plus, ini kita jabarkan 4X kuadrat minus 12X plus 9, ini minus 4X, ini kita uraikan juga, ini minus 12X plus 18 plus 4 sama dengan 0, sehingga didapat 5X kuadrat ya, terus ini minus 28X ya, ini 2 min 12 min 4 min 12X lagi, sehingga didapat minus 28X. Untuk angkanya di sini konstantanya 9 plus 18 27 plus 4 plus 31 sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud tadi di langkah pertama ya. Setelah kita substitusikan maka akan didapat bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C ya. Di langkah kedua tadi kita harus mengecek nilai diskriminannya, yaitu D-nya ya, cek D-nya. Tadi D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, sehingga nilai D-nya didapat B kuadrat ya, minus 28 kuadrat min 4 kali 5 kali 31. Oke, sekarang coba kita hitung. Min 28 dikuadratkan, itu akan didapat nilai 784. Ini 20 dikali 31 ya, 31 dikali 20 itu dapat 620 ya, sehingga nilai D-nya didapat 164 ya, atau D-nya jelas lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya garis tadi, yaitu garis Y sama dengan 2X min 3 tadi, dia memotong lingkaran ya, memotong tadi lingkarannya L ya, nggak satu tulis bersamanya ya. Jadi kesimpulannya karena D-nya lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 2X min 3 memotong lingkaran 2D. Oke, ini untuk solusi yang benar. Oke, sekarang untuk penyelesaian yang B dengan cara yang sama, cuman yang B ini kita harus mengubah dulu persamaan garisnya 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0 ini ke bentuk X sama dengan atau Y sama dengan ya. Di sini kalau sekilas saya lihat, kita sesuaikan dengan usul X di sini, kita akan coba ubah biar agak berbeda dengan yang A tadi ya. Kita ubah ke dalam bentuk 2X sama dengan ya. Jadi saya dapatkan 2X sama dengan 5 minus 3Y, atau X sama dengan 5 min 3Y per 2 ya. Ini adalah nilai dari X-nya. Oke, sekarang ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya, sehingga ini kita substitusikan aja ya, sehingga akan didapat, saya langsung aja di sini kan ini X kuadrat, sehingga 5 min 3Y per 2 kuadrat
plus Y kuadrat min 4 kali 5 min 3Y per 2 min 6Y plus 4 sama dengan 0. Ini akan didapat dijabarkan 9Y kuadrat minus 30Y plus 25 per 4 ya. Ini plus Y kuadrat, bisa kita coret 2 ya, berarti ini min 10 plus 6Y ya. Ini min 6Y plus 4 sama dengan 0. Oke, biar ini tidak ada pecahan, semua kali 4 ya, bisa kali 4. Berarti di sini saya dapatkan 9Y kuadrat min 30Y plus 25. Ini kita kalikan 4, berarti 4Y kuadrat. Ini min 40. Ini min 6Y sama min 6Y habis ya. Ini plus 6Y minus 6Y habis 0. Plus 4 dikali 4 tadi 16. Jadi kita sederhanakan, kita tulis Y kuadrat minus 30Y ini plus 1 ya, sama dengan 0 nya. Kita punya bentuk persamaan kuadrat ini. Ini adalah A nya, ini B nya, ini C nya ya. Langkah berikutnya cek nilai D nya atau cek diskriminannya ya. D sama dengan tadi B kuadrat min 4AC ya. Kalau kita lihat B nya min 30 ya, min 30 kuadrat min 4 kali A nya 13 kali C nya 1 ya, sehingga didapat ini 900 minus berapa ini 52 ya, sehingga jelas didapat nilainya adalah 848. Nah, sehingga D nya sama lagi, dia lebih besar dari 0. Jadi kesimpulannya garis tadi 2x plus 3y min 5 sama dengan 0 memotong lingkaran. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Sekarang untuk contoh yang kedua, tentukan batasan nilai P agar garis Px plus Y sama dengan 0 memotong lingkaran x kuadrat plus Y kuadrat plus 2x min 6Y plus 9 sama dengan 0 ya. Jadi kita selesaikan. Untuk soal yang pertama tadi yang ditanyakan adalah kedudukan garis terhadap lingkaran, sedangkan untuk yang soal ini yang kedua ini kedudukan garis terhadap lingkarannya sudah diketahui ya, yaitu kedudukannya adalah dia memotong lingkaran, sehingga pasti nanti D nya harus lebih besar dari 0 itu ya, kesimpulan yang kita dapatkan. Sekarang langkahnya ya hampir sama, garis ini kita substitusikan, ini garisnya saya ubah ke dalam bentuk Y sama dengan minus PX ya. Kalau saya tidak puaskan berarti Y sama dengan minus PX, kita substitusikan ke persamaan ini sehingga didapat ini X kuadrat plus Y kuadratnya kita ganti min PX, ini dikuadratkan plus 2x min 6y, y nya kita ganti min px plus 9 ya, nilainya adalah sama dengan 0, sehingga di sini dapat x kuadrat plus ini p kuadrat x kuadrat, ini saya pisah ya, dulu saya kuadratkan, plus 2x ini plus 6px plus 9 sama dengan 0. Ini kita jadikan 1x kuadratnya, berarti ini kan 1 plus p kuadrat ini ya. Ini kita sederhanakan, plus ini juga x nya kita keluarkan, berarti yang di dalam kurungnya adalah 2 plus 6p plus 9 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat dengan a nya adalah p kuadrat plus 1, b nya adalah 6p plus 2, c nya adalah 9. Langkah berikutnya kita lihat di sini tadi kedudukannya sudah diketahui, yaitu memotong lingkaran, garis memotong lingkaran sehingga d-nya lebih besar dari 0 ya. Ya, ini diketahui bahwa garis memotong lingkaran. Maka kesimpulan yang didapatkan d-nya lebih besar dari
0 ya. Tadi B kuadrat min 4AC dia harus lebih besar dari 0. 6P plus 2 kuadrat minus 4AC. Tadi A-nya adalah P kuadrat plus 1. Sedangkan C-nya adalah 9. Dia harus lebih besar dari 0. Oke, ini kita jabarkan. Kita punya bentuk 36P kuadrat plus 24P plus 4. Ini biar kamu nggak bingung, ini dikalikan dulu dengan 4-nya, berarti 36 ya. Jadi ini 4 kali 9 dulu ya, biar nanti nggak bingung. Berarti ini 36P kuadrat minus 36. Harus lebih besar dari 0. Oke, ini kita sederhanakan. Ternyata didapat 36P kuadrat habis ya. Sehingga kita hanya tinggal punya 24P minus ya. Ini 4 dikurangi 36 ya. Minus 32 lebih besar dari 0. Atau di sini P-nya lebih besar dari 32 per 24, atau P-nya lebih besar. Kalau ini kita sederhanakan, kita bagi 8 ya, jadi 4 per 3 ya. Jadi ini batas dari nilai P. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Bye bye.